Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Aminatul Muhlisa. Saya guru SMK Darul Ulum Surabaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 20169963932 dan NIM 2000392352004. Ini formulir pendaftaran saya. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil materi pokok gambar vektor logo untuk kelas 10. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Nah, walaupun ini pembelajaran terakhir ya, kita harus tetap semangat ya. Jangan sampai karena ini pembelajaran terakhir kalian jadi males-malesan. Mungkin ada yang ngantuk karena pembelajaran terakhir? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Semangat ya untuk Bu Lisa lagi. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Lisa minta tolong ke ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bapak izin berarti, Bu. Oh, ketua kelasnya izin. Oke, bisa diwakilkan dengan wakilnya ya, Irfan ya. Ya, semoga dalam pembelajaran kali ini kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, silakan Irfan dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Irfan Ya. sudah memimpin doa teman-temannya. Oke anak-anak, sebelum Bu Lisa memulai pembelajaran hari ini, Bu Lisa mau absen dulu. Selain Iqbal, siapa lagi yang tidak masuk anak-anak? Umur, Bu. Umul, kemana Umul? Gak masuk? Masanya sih pulang ke desa, Bu. Oh, pulang ke desa. Ada apa kok pulang ke desa? Gak tahu katanya ada kepentingan gitu. Oh iya. Selain itu siapa lagi? Masuk semua ya? Berarti hari ini cuma 2 anak ya? Ya. Oke, bisa catat dulu ya. Oke anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya apa ya? Ya, Nur Rahma. Kemarin disuruh membuat logo dan minggunya kemarin disuruh bikin mind mapping secara berkelompok dan membuat sketsa alternatif. Oke, jadi pertemuan minggu lalu kita sudah bikin mind mapping, ya kan? Mind mapping secara
logo ya yang sudah kalian buat kemarin ya. Di apa Bu? Menggunakan software CorelDRAW. Oke, anak-anak ada yang bawa sketsa logo yang kemarin kan? Untuk Oh, hari Bu. ini? Bawa. Bawa Bu. Oh, sudah berupa file. Yang lain? Saya bawa hasil sketsanya di LKPD, Bu. Oh, ini sini ada hasilnya tapi masih di LKPD ya? Iya, Bu. Yang lainnya? Saya Bu, Ya. bisa difoto pakai HP biar jadi file gambar JPEG. Oke, ya Siti, kalau itu hasil sketsanya ada di LKPD bisa difoto ya pakai kamera HP, nanti dimasukkan ke software CorelDRAW-nya. Oke ya anak-anak, karena kalian sudah membawa sketsa logo ya, Bu Lisa mau bertanya, ada yang tahu tidak manfaat mendesain logo secara digital? Saya Bu, Ya Rika. agar lebih mudah dalam mengimplementasikan pada berbagai media Bu. Oke, mengimplementasikan, ada yang tahu? Mengimplementasikan Saya, Bu. ngapain? Apa? Menerapkan, Bu. Menerapkan. Jadi benar sekali ya. Jadi mengimplementasikan pada berbagai media itu jauh lebih mudah kalau bentuk logonya itu digital. Ya kan? Jadi kita mau naruh di media apapun tuh mudah. Misalnya kalau media cetak itu ada brosur, ada poster, apalagi? Baliho. Oke ya. Jadi pada tujuan hari ini ya anak-anak, kalian itu mampu membuat atau mendesain logo secara digital menggunakan software CorelDRAW, dan untuk pengetahuannya kalian tuh mampu mengkategorikan jenis-jenis logo ya. Dan ini nanti Bu Lisa uji kemampuan kalian di akhir pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran kita ada kuis ya. Senang ada kuis? Nah, Oke ya. Untuk teknik penilaiannya nanti kita menerapkan 3 ya. Yang biasanya Bu Lisa terapkan itu ada penilaian sikap. Untuk penilaian sikap ini Bu Lisa ambil dari keaktifan kalian ya. Kemudian apa lagi? Ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, Bu Lisa ambil dari kuis di akhir pembelajaran ya. Itu untuk menguji kemampuan kalian dalam membedakan jenis-jenis logo ya. Yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan Bu Lisa ambil dari hasil desain digitalisasi kalian dan hasil presentasi. Oke ya anak-anak, Bu Lisa mulai ya materinya. Silakan disimak video di depan. Ini Bu Lisa mereview kembali materi yang kemarin ya. Silakan ditonton videonya, terus diamati kira-kira apa pesan di dalam video tersebut ya. Silakan disimak videonya. Berapa lama membuat logo? 5 menit? 20 menit? Berapa harga membuat logo? 50.000? 500.000? Kenapa kok kalau agensi besar membuat logo bisa puluhan juta sampai miliaran? Lalu kalau bisa membuat logo 50.000, kenapa harus sampai miliaran? Berikut ulasannya. Pembuatan logo profesional bukan hanya sekedar desain logo saja, dan tidak mungkin dibuat hanya 5 menit saja. Pikirkan bagaimana waktu, tenaga, ilmu, biaya yang terkuras untuk proses pembuatan logo secara profesional, dan pikirkan bahwa hasil logo tersebut digunakan oleh perusahaan selama berpuluh-puluh tahun. Tentunya, logo yang dibuat secara profesional akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan dan target market perusahaan Anda karena dilandasi dari penelitian. Masih berpikir bahwa membuat logo cukup dengan 50.000 saja? Oke ya, dari video yang sudah kalian lihat, apa yang ada di benak kalian? Ayo, apa? Apakah membuat logo itu cukup 50.000 saja? Enggak, Bu. Enggak, kenapa? Berapa harusnya kita menghargai sebuah logo? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu harga logo Pertamina? Ada yang tahu logo Pertamina? Tahu, Bu. Yang di pom bensin itu loh. Ya. Nah, ada yang tahu itu harganya berapa? Itu Ya. harganya miliaran ya anak-anak. Ya, loh Bu, kok bisa sih Bu sebuah logo itu harganya bisa miliaran? Kenapa Bu? Padahal logo itu ya bentuknya cuma gitu-gitu aja, ya kan? Apa yang bikin mahal? Yang bikin mahal itu satu, riset. Dua, ada apa Bu? Pembuatan sketsa alternatif. Nah, dari semua tahapan-tahapan pembuatan desain logo, nah itu dilakukan secara profesional anak-anak. Tidak ada satu tahapan yang terlewatkan. Nah, itu yang membuat sebuah logo itu menjadi mahal. Kalau misalnya
membuat riset terlebih dahulu, langsung aja pakai komputer, harganya murah gitu. Makanya kenapa kok logo-logo kayak Coca-Cola, kemudian Pertamina, Apple, nah kenapa harganya mahal? Karena adanya riset, ya kan? Kalian kan kemarin sudah melakukan riset, ya kan? Kemudian melakukan apa lagi? Mapping, melakukan brainstorming. Nah itu yang dikatakan riset, ya. Makanya di sini kita belajar menjadi seorang desainer profesional, ya. Dari kamu tahu tahapan-tahapan itu, diharapkan ketika kalian sudah lulus nantinya kalian bisa membuat logo secara profesional. Paham ya? Nah, satu lagi supaya kalian bisa bekerja secara tim, ya. Ini masih ingat semua kan materi yang kemarin? Masih, Bu. Oke, coba Bu Lisa tes. Ada yang masih ingat tidak apa pengertian logo? Saya, Bu. Ya, Logo coba. adalah identitas dari suatu perusahaan dalam bentuk visual, Bu. Oke, ada yang bisa menambahkan yang lain pengertian? Saya, Bu. Ya, Siti apa? Logo merupakan simbol atau meredakan sebagai identitas pengenal yang merupakan ciri khas perusahaan. Oke, benar sekali ya. Jadi logo itu bisa dikatakan sebuah simbol atau identitas, Bu, dari suatu perusahaan. Nah, selain itu apa lagi, Bu? Nah, logo itu bisa sebagai aset anak-anak ya. Kalau kalian itu sudah melakukan riset, kayak misalnya logo Coca-Cola, ya kan, sama Pertamina itu kalau dijual harganya mahal sekali. Itu yang namanya aset perusahaan. Selain itu apa, Bu? Ketika dia sudah didaftarkan secara hukum, nah dia itu akan menjamin kualitas dari produknya. Nah itu penting sekali. Jadi kalau misalnya ada desainer nakal yang menjiplak, plagiat, mengkopi hasil karya yang sudah didaftarkan secara badan hukum, nah itu bisa dipenjara. Jadi bahaya ya anak-anak ya. Jadi jangan gampang-gampang kalian itu memplagiat atau mencontoh logo yang sudah punya badan hukum. Paham ya dari sini ya? Pentingnya sebuah logo. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat jenis-jenis logo itu ada apa saja? Ya itu Logo berupa nama, logo gambar, logo inisial. Oke, ada yang bisa nambahkan? Saya, Bu. Ya, aja. Logo abstrak, Bu. Logo abstrak. Oke, jadi anak-anak ini sudah mengingat materi yang kemarin. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat apa fungsi dari sebuah logo? Saya, Bu. Ya, Sebagai identitas, sebagai pembeda. sebagai identitas, Bu, sebagai pembeda. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Nadia? Sebagai komunikasi, Bu. Sebagai komunikasi, ya. Pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu bagaimana mendesain logo yang efektif? Saya, Bu. Ya, Wawan. Logo yang original, simpel dan mudah diingat, Bu. Oke, ada yang bisa nambahkan? Sini? Ya, oke ya. Jadi kalau kita ingin membuat logo yang efektif itu harus simple, original atau unik ya. Belum ada yang punya. Nah, kalau ada yang punya kita tiru berarti Salah. Nah, Benar, Bu. oke ya. Selanjutnya siapa yang memerlukan logo kira-kira? Ya. Perusahaan, sebuah produk maupun jasa. Oke ya, jadi yang memerlukan sebuah logo itu tidak hanya perusahaan, produk maupun jasa. Ada yang bisa kasih contoh? Kalau perusahaan misalnya apa? Pertamina. Pertamina, apa lagi? Bang. Bank, apa lagi? Instansi. Nah ya, jadi instansi kayak sekolah itu juga perlu sebuah Logo. Selanjutnya, di mana sebuah logo itu diterapkan? Saya, Bu. Ya, Rika. Brosur, poster, dan iklan televisi, Bu. Ada yang bisa nambahkan? Saya, Bu. Ya, Baliho dan stiker. baliho dan stiker. Oke, ada yang nyadar nggak sih kalau logo ini bisa diterapkan berupa logo? Ya kan? Coba kalian pernah jalan-jalan ke Taman Safari nggak? Pernah. Siapa yang pernah ke Taman Safari? Saya, Bu. Ya, Wawan. Nah, pasti kita dapat stiker. Ya. Biasanya stikernya itu ditaruh di mana? Mobil. Di mobil. Kendaraan, Bu. Di kendaraan. Ada yang tahu nggak kenapa kok perusahaan itu bikin logonya berupa stiker? Supaya
Promosi, Bu. Lagi promosi. ya. Dan secara tidak langsung ketika kita memperoleh stiker ya dari Taman Safari contohnya, pasti kita tempel stiker itu di kendaraan, di mobil, di belakang, ya kan? Sehingga ketika kendaraan kita atau kita sedang jalan di lampu merah, pasti ada orang yang lihat. Nah, itu salah satu bentuk promosi gratis. Ya, jadi yang mau promosikan tuh kita secara tidak langsung, gak nyadar ya kalian ya. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat tahapan-tahapan dalam mendesain logo? Ya, ayo, ada yang masih ingat tahapan-tahapan mendesain logo? Oh, membuat sketsa. Ada lagi yang lain? Melakukan riset. Melakukan riset. Oke, ini masih ada yang ingat, ada yang enggak ya. Coba kita lihat. Ini Bu Lisa review kembali ya. Yang kemarin. Nah, ini ada tahapan-tahapan dalam perancangan logo ya. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan riset. Ya, riset apa kemarin? UMKM yang ada di lingkungan kalian ya. Kemarin kan ada kelompoknya Wawan ini tentang batik, kelompoknya kerajinan tas, terus ada yang telur asin. Nah, ya kalian kan sudah melakukan riset visi misi perusahaan, sejarah produk dan kompetitor ya. Nah, dari sini nanti kan kalian menghasilkan apa? Ide, ya kan? Ide tadi kalian wujudkan dalam bentuk apa kemarin? Mind map ya. Tiap kelompok sudah ada ide kreatif masing-masing. Nah, untuk hari ini kita melakukan proses digitalisasi menggunakan apa? Software CorelDRAW. Nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan ya hasil desain logo CorelDRAW yang sudah kalian buat ya. Nanti maju satu-satu ya. Nah, setelah itu kalian akan mengupload karya yang sudah kalian desain di Instagram kelas. Ya, kemarin kan yang sketsa dan mind map sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya kalian akan mengupload yang digitalnya ya. Setelah itu Bu Lisa akan menilai melalui Instagram hasil desain kalian ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ya, Nadia. Apakah sketsa logo bisa digitalkan semua? Oh, hasil sketsa yang kemarin. Oh, pilih salah satu saja ya, biar nggak kesulitan kalian. Tapi kalau memang kalian anggap hasil sketsa kemarin itu bagus, ya kan, ingin dicoba, boleh didigitalkan semua ya. Nah, ini contoh dari Bu Lisa ya, anak ya. Ini dulu karya Bu Lisa selama masih magang ya. Jadi Bu Lisa itu pernah ada tim ya, tim desainer. Salah satu desain Bu Lisa kepilih jadi alternatif waktu itu ya. Jadi kita ketika membuat rancangan desain itu kita berkelompok. Tapi ketika kita sudah membuat sketsa, kita membuat secara individu, sama kayak kalian sekarang ya. Nah, ini ada contoh. Jadi Bu Lisa tuh meriset waktu itu Jatim Ventura ya. Jatim Ventura ini perusahaan seperti bank peminjaman ya. Biasanya dia membawahi UMKM dan siap membiayai atau mendanai ya dan membimbing. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membangun UMKM atau mendirikan UMKM bisa ya melalui pinjaman Jatim Ventura ya. Nah, di sini Bu Lisa ada elemen-elemen yang Bu Lisa tampilkan. Di sini ada J dan V. Ya, Jatim Ventura kan inisial depannya J dan V. Nah, kemudian di situ Bu Lisa ada tali atau pita. Ya, biasanya kan banyak tuh bank-bank yang menggunakan picture atau gambar tali. Ya. Itu filosofinya adalah jalinan hubungan antara Jatim Ventura dengan UMKM-nya ya. Nah, nanti Bu Lisa visualisasikan seperti ini. Jadi J dan V ini dibentuk berupa pita ya. Ini ada contoh. Jadi kalian tuh bikinnya yang banyak
Nah, kemarin kan kalian sudah bikin ya, tapi nggak begitu banyak. Tapi nanti kalau di perusahaan itu kita harus banyak bikin alternatifnya, ya. Supaya apa? Ketika kita mempresentasikan ke klien, kita tuh punya cadangan, ya. Kadang selera konsumen sama kita itu beda. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kemauan konsumen, terus idealis kita sebagai desainer dan kebutuhan target segmen, ya. Nah, ini di sini setelah kalian melakukan sketsa kasar, kalian bisa membuat sketsa melalui buku kotak. Nah, setelah ini baru kalian buat digitalisasinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini setelah Bu Lisa digitalisasikan, jadi ini ada desain logo yang berwarna, ya. Itu menyerupai pita. Ini tulisan J ya. Kelihatan anak-anak ya, J dan V, Jatim Ventura. Nah, ketika Bu Lisa terapkan pada media gelap, Bu Lisa menggunakan file negatifnya. Jadi warnanya cuma satu, ya, bisa dibuat seperti ini. Nah, itu nanti tergantung konsep kalian seperti apa. Jadi kan setiap logo itu kan biasanya diimplementasikan ke berbagai media. Nah, medianya kadang kan warna backgroundnya itu kan macam-macam. Nah, supaya dia tetap terlihat dengan jelas, jadi kalian harus rancang ketika kalian menerapkan pada background yang berbeda, ya. Nah, di sini Bu Lisa jabarkan. Nah, ini ada simpul, tahu simpul ya? Simpul itu tali yang diikat. Nah, ini melambangkan apa? Kepercayaan, hubungan yang erat. Nah, ya kan? Kemudian ada apa ini namanya? Centang. Ini sebagai bentuk kesuksesan. Nah, ya kan? Kemudian ditambah dengan simbol JV, artinya bentuk simbol seperti ini, logo seperti ini, ya. Ini uraian. Ya, gimana kok bisa tiba-tiba muncul logo seperti ini, Bu? Nah, jadi Bu Lisa dapatnya dari situ. Paham ya anak-anak ya? Paham. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngasal. Saya suka aja ini, nggak bisa ya. Semua yang kalian buat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada alasan yang logis, ya. Paham ya? Ini ketika diterapkan pada background yang bergambar seperti ini, ya. Nah, ini kalau diimplementasikan ke media seperti kertas, kemudian HP, amplop surat, ini namanya stationery, ya. Jadi logo itu bakalan diterapkan ke berbagai media, ya. Oke anak-anak, paham dari sini? Contoh dari Bu Lisa? Oke, silakan kalian mengerjakan proses digitalisasinya, ya. Oke, silakan dikerjakan. Sama. Iya. Oke, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya anak-anak ya. Oke, anak-anak. Bu mau tanya Bu. Oh iya. Bu menurut Ibu bagus apa warnanya Bu? Kemarin dari konsep kamu ketemu warna apa? Merah sama emas Bu, sama hitam. Nah, oke. Coba warna kuningnya ini diganti ya. Oh iya. Coba cari di sini. Sini. Ini bukan. Nah, itu garisnya nanti dihilangin aja. Atau kalau lebih bagus lagi ini jadi satu warna aja semua. Oh iya boleh. Ini bentuknya kembangan kan ya? Ini kembangan. Ada apa aja di kembangan? Kembangan sama daun jarak sama atap rumah. Oh iya. Mungkin ini bisa satu warna, nanti di sini warnanya yang beda. Ya. Bisa Bu. Nah, dicoba-coba aja warnanya buat di sini. Nah, itu kan lebih kelihatan bagus ya kalau menurut Boleh, Bu. bisa gitu. Lebih klasik gitu. Oke, ada yang lain mungkin mau ditanyakan? Ini Bu gimana? Oke, aja. Apa? Mungkin fontnya ada yang kurang. Bu Lisa sih sarannya kayaknya lebih bagus font yang ini aja ya. Ini tingkat keterbacaannya kurang. Jadi orang kalau mau baca ini tulisan apa gitu, ya kan? Kurang Nah, jelas ya? Iya, kurang jelas. Kayaknya bagus ini sih, lebih cocok sama desain bukunya. Nah, nanti ini bisa keterangan ditulis telur asin kayak ini ya. Jadi ini dikasih tulisan telur asin juga.
taruh bawah aja nih. Iya. Atau nanti bisa dicoba-coba layoutnya ditata misalnya logonya tuh di sini terus tulisannya ditaruh di samping gitu. Dicoba nggak apa-apa ya. Mungkin bisa jauh lebih bagus kan lebih enak dilihatnya ya. Ya, oke, selamat melanjutkan. Iya Bu. Makasih. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak mungkin dari sini? Oh ini telur asin. Ini gimana ini konsepnya? Misalnya memakai logo maskot Bu, karakter. Oh, makanya ini dibikin maskot ya Iya. Mungkin tambah dari bisa ini bisa di bold aja ya, Iya. biar lebih jelas. Jadi bisa lebih tebel gitu ya. Iya. Nanti siap presentasi? Siap. Oke ya. Oke, yang lainnya sudah selesai? Tahu. Kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ya. Nah, nanti yang sudah selesai silakan dikirim di Instagram ya. File yang dikumpulkan itu ada 2 ya, file mentah Corel sama file JPEG supaya nanti waktu dipresentasikan Bu Lisa bisa menampilkan karya kalian di depan ya. Paham? Paham. Oke, yang sudah siap siapa? Ini? Wawan siap? Tahu. Oke, silakan maju Wawan. Ini ya punya Wawan ya? Iya Bu, tadi. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya yang telah memberikan untuk saya untuk mempresentasikan hasil desain logo yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan elemen-elemen variabel untuk diterapkan di logo di samping. Yaitu saya menggunakan aksen-aksen daun jarak, kembangan dan atap rumah. Di sini yang ini saya menggunakan kembangan dan yang di sini ini saya menggunakan daun jarak dan yang seperti segitiga ini saya menggunakan atap rumah. Ini saya menggunakan tulisan batik dengan tema font batik dengan warna merah juga sama seperti motifnya. Oke, kemarin waktu di brainstorming dapat warna apa aja? Saya dapat warna emas, hitam sama merah. Oke. Nanti kalau misalnya kalian bikin alternatif bisa ya dicoba-coba warna yang sudah kalian dapat dari hasil brainstorming ya. Oke. Terus ada lagi? Ada Bu? Oh ada lagi. Oh ini ya? Ya. Oke, ini gimana ini maksudnya? Jika logo menggunakan warna emas maka backgroundnya diganti warna merah. Oh gitu. Oke. Kalau backgroundnya warna hitam atau warna emas gitu diganti juga Bu. Karena warna hitam logonya warna putih, kalau backgroundnya warna emas logonya warna merah dan hitam. Oke, ya Nana bagus sekali ya dari presentasi Wawan. Jadi Wawan ini menerapkan logo yang sudah dia buat dengan berbagai macam background ya. Jadi kalau dia backgroundnya warna merah Bu, saya bisa menggunakan warna gold untuk logo yang sudah dibuat. Kalau misalnya backgroundnya warna hitam, dia bisa dinegatifkan karena negatif ya. Jadi negatif itu warnanya hitam putih, bisa dibuat seperti ini ya. Nah kalau misalnya warna lain Bu, ini warna emas, jadi logo yang dipakai warnanya merah. Jadi logo Wawan ini punya 3 warna sebenarnya ya. Jadi ada warna gold, merah dan hitam. Oke, beri plus ya untuk presentasinya Wawan. Mungkin dari sini ada yang mau memberi tanggapan. Oke, Nadia. Mungkin bisa dibuat lebih simpel lagi agar lebih mudah diingat. Oke ya Wawan, ini jadi ada masukan dari Nadia ya. Jadi mungkin bisa dibuat lebih simpel lagi gitu ya Wan ya. Menurut Bu Lisa ya anak-anak ini konsep desainnya Wawan sudah bagus. Kenapa? Karena kan dia batik. Batik itu biasanya konsepnya lebih ke klasik. Nah, kalau klasik itu menampilkan detail itu nggak masalah kalau menurut Bu Lisa ya. Ini sudah simple tapi masih ada aksen klasiknya ya. Mungkin kalau kayak misalnya logonya Ajeng, nah itu dibuat lebih simple lagi malah jauh lebih bagus ya agar lebih mudah diingat. Oke, silakan duduk Wawan. Beri plus buat Wawan. Oke, ada lagi yang mau presentasi mewakili kelompoknya mungkin. Oke, Nurahman silakan maju. Nah, oh kamu tentang batik juga ya? Iya. Sudah dikirim? Sudah. Oke, silakan maju. Oke, silakan dipresentasikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil logo yang saya buat dari kelompok saya kemarin. Di sini saya menggunakan gambar yang berupa canting yang saya mirrorkan hingga menjadi ya. atap rumah ini. Dan untuk huruf batiknya saya beri inisial R dan B yang berarti rumah batik. Yang huruf R-nya saya mirrorkan ke arah kiri. Dan untuk di bawahnya saya beri keterangan rumah batik. Untuk warnanya saya beri pada pegangan cantik berwarna emas. Dan untuk kepala yang dicantingnya saya beri warna merah yang agak ketuaan. Oke, bagus ya. Ada yang mau memberi tanggapan mungkin dari hasil desainnya Nur? Ada? Bagus, Bu. Bagus. Simpel, Bu. Oke, simpel ya ini ya. Iya, Bu. Nah, ini masih jadi satu kesatuan dari konsep desainnya Wawan ya, karena mereka kan sudah melakukan mind map. Jadi kalau sudah melakukan brainstorming berarti konsepnya masih sama ya. Misalnya kemarin tuh yang keluar warna apa? Merah, emas dan hitam. Jadi waktu penerapan pada logo juga harus sesuai pakemnya ya, sesuai dengan konsep yang sudah keluar kemarin ya. Jangan sampai melenceng. Kemarin hasil konsepnya ada warna merah, emas dan hitam, tapi waktu penerapannya tidak dipakai. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi dibuat acuan desain ya. Apa yang sudah kalian temukan ide kreatif kemarin diterapkan pada proses digitalisasi ya. Oke, beri plus untuk presentasinya Nur. Oke, dari kelompok lain ya, selain kelompok batik. Masa dari tadi kelompok batik yang maju siapa? Kamu ya? Oke, Ajeng, ayo. Ini dari kelompok telur asin. Oke. Sudah dikumpulkan ya tadi? Sudah. Oke. Yang ini bukan? Bukan. Yang ini? Oke. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mempresentasikan sebuah desain logo yang saya sudah buat dengan teman kelompok saya. Ya, di sini ada beberapa gambar atau beberapa desain. Nah, saya gabungkan antara bebek dan telur asin karena di sini gambarnya ada paruh bebek. Dan di bawahnya saya kasih nama desain logo saya satu, dan di bawahnya nama telur asin. Dan di desainnya saya kasih warna hijau toska dan warna oranye seperti kuning telur asin. Oke. Kalau Bu Lisa nangkep ya dari hasil desainnya Ajeng ini mengcombine antara bentukan telur yang bulat itu ya. Nah, dicombine dengan bentuk bebek ya, yang dijadikan satu kesatuan. Jadi di sini tuh bebeknya dibuat mengikuti bentukan telur. Tahu bentuk telur ya? Oval gitu kan. Nah, kalau menurut Bu Lisa ini idenya bagus sekali. Jadi dia mengcombine dua gambar dijadikan satu, sama kayak konsepnya Wawan. Ini kalau di bahasa itu namanya stilasi. Stilasi itu menyederhanakan bentuk. Tahu ya, bebek itu kan bentuknya nggak seperti ini kan sebenarnya. Ya. Jadi seolah-olah bebeknya lagi noleh gitu ya. Iya. Tulisan sih kreatif ya. Oke, beri plus buat presentasinya. Ada lagi yang lain? Tadi kelompok telur asin sudah. Mungkin selanjutnya kelompok tas ya. Ya, Bu, saya. Ayo, silakan. Siap ya? Siap, Bu. Oke, ayo silakan. Sudah dikumpulkan tadi ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil logo saya, yaitu kerajinan tas yang saya visualisasikan menjadi logo. UMKM-nya tentang Tas. kerajinan tas ya. Di sini ada beberapa bagian. Kotak-kotak ini adalah kemasan-kemasan kopi serta minuman yang lainnya. Oh, iya. Dan saya beri nama bawahnya Happy Bag. Oke ya, maksudnya Irfan di sini adalah karena dia mengangkat tentang UMKM kerajinan tas, jadi logonya dia
memvisualisasikannya bentuk tas ya. Untuk kotak-kotaknya ini dia visualisasi dari bungkus-bungkus ya gitu ya Wan ya. Dan digabungkan jadi satu. Ya. Oke, jadi UMKM yang diangkat oleh Irfan ini adalah UMKM yang apa ya, mencintai lingkungan ya. Dia meminimalisir mengurangi sampah plastik. Nah ini bagus sekali diangkat ya. Ini termasuk UMKM yang kreatif. Jadi memanfaatkan bahan bekas ya. Oke ya. Karena kalian tadi sudah mempresentasikan hasil desain kalian ya. Sebelum Bu Lisa akhiri, kita akan main-main sedikit ya. Kita akan mengadakan kuis ya. Ya kayak biasanya itu ya. Silakan dibuka di komputernya. Ya, di Chrome. Sudah semua? Diberi nama ya sesuai nama kalian. Ini yang sudah bergabung ada 10 ya. Sudah bergabung semua ya? Sudah siap? Tulisan itu ya. Ini kalian kerjakannya cepet-cepetan. Ayo, harus semangat. Sudah? Bisa mulai ya? Ayo, disiapkan tangannya, jari-jarinya, biar gak lemes. Ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo, ayo. Gimana ya? Siapa itu? Ayo, apa ini? Kalian benar hijau, kalau salah merah ya. Ayo. Masih ingat kok warna kemarin? Oke, kamunya Yusuf. Terus ayo cepat. Jangan harus dibaca. Ayo. Ayo saya semangat ya. Siapa itu yang salah? Ayo semangat, bisa. Yeay, yang menang siapa? Juara 1 ya. Yang kedua itu Mia, yang ketiga Rindu. Oke, bagus, good job ya. Ini yang sisanya berarti masih ada yang lupa ya. Ya, tentang mengklasifikasikan. Nah ini anak-anak nilai kalian. Nanti Bu Lisa masukkan ke dalam penilaian ya tentang pengetahuan. Oke. Ini Nol Sofia salah waktu soal yang kedua. Ini tadi soal apa ya kira-kira? Masih ingat? Hah? Ini Ajeng salah 2. Rinda juga salah 2. Ini Irfan. Ya, Nanti belajar lagi ya, Ya, nggak apa-apa. Nah, untuk kedepannya ya dipelajari lagi supaya ketika ada kuis kayak gini kalian nggak bingung ya. Kalau ini tadi kan banyak bingung, duh ini apa jawabannya apa? Nah dari sini kan kalian bisa belajar bagaimana proses membuat desain logo dari awal sampai jadi, ya kan? Nah, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau merefleksi dari pembelajaran hari ini, ya Wawan? Pada pelajaran kali ini saya tahu pentingnya arti dari sebuah logo dalam suatu perusahaan dan tahu bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat logo yang efektif dan kreatif sesuai kebutuhan segmentasi dan konsep kreatif. Nah, oke, benar sekali ya. Jadi dari sini kan kita tahu membuat logo sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya. Kalau misalnya konsumennya itu orang dewasa, berarti harus yang elegan, yang simple. Kalau misalnya konsumennya anak-anak, full color. Yang full color. Jadi kalian bisa membedakan gaya desain sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi nggak ngasal, gitu ya. Nah, oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada ujian, ya, ulangan harian. Materinya tentang apa, Bu? Tentang logo. Ya, nanti bisa kalian pelajari soal yang di depan tadi kuis. Nah, mungkin itu bisa keluar lagi di ujian ya. Nanti ujiannya mungkin paper ya, paper ya. Nah, nanti kalian memilih. Jadi ada pilihan gandanya. Nah, ya. Oke, sebelum Bu Lisa akhiri anak-anak
Bu Lisa minta tolong wakilnya untuk memimpin doa teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari Bu Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak boleh pulang ya, langsung pulang, nggak boleh mampir-mampir ya. Kalau mau main ganti baju dan tetap mematuhi protokol kesehatan.